Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Banten. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saat ini pembelajaran guru penggerak telah sampai pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada bagian aksi nyata, kami mendapat tugas untuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kami juga mendapat kesempatan untuk membagikan atau melakukan pengimbasan tentang pemahaman dan pengalaman kami kepada guru-guru di lingkungan sekolah. Pada hari Senin, 31 Oktober 2022, kami melakukan pengimbasan atau diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, kami berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, Bapak Abdul Martanurdin. Beliau sangat mendukung dan menyetujui kegiatan ini, dan berharap agar calon guru penggerak di sekolah dapat menularkan praktik baik kepada guru-guru yang lain. Dalam implementasi aksi nyata modul 1.4, kami, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari 5 orang guru, berkolaborasi melaksanakan diseminasi pengimbasan dengan materi sebagai berikut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, disampaikan oleh Ibu Sasra Murni. Materi ini berisi tentang makna kontrol dan paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa. Di sini beliau membahas tentang teori motivasi dan motivasi intrinsik, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Beliau juga menjelaskan tentang konsep hukuman dan penghargaan. Berikutnya, keyakinan kelas disampaikan oleh Ibu Nur Melawati. Dalam materi ini, beliau menjelaskan tentang pentingnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah. Proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih menjadi keyakinan kelas. Teori tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas disampaikan oleh Ibu Kuria. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan tentang kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Kemudian, beliau menyampaikan dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Berikutnya, materi tentang 5 posisi kontrol dan restitusi yang disampaikan oleh saya sendiri. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru dan menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian bagaimana menerapkan restitusi dalam membimbing murid agar memiliki disiplin yang positif dan menjadi murid yang merdeka. Akan berbagi pengetahuan yang kami dapatkan sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Tujuan kami di sini bukan untuk menggurui, tapi tidak lain adalah untuk berbagi ilmu yang kami dapatkan selama kami peroleh dalam pelatihan ini. Nah, kebetulan kami di sini berlima bergantian nanti akan memaparkan materi tentang destinasi atau pengimbasan tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini terdapat beberapa materi kebetulan saya membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah,
Nah, apa itu budaya positif yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya? Artinya nilai-nilai positif yang bisa kita tulis sehingga memiliki hal-hal yang positif, baik dalam pemikiran, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, itu akan mendisiplinkan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya, betul sekali. Nah, artinya sebelum kita didisiplinkan orang lain, maka kita harus disiplin dulu. Nah, itu sesuai dengan filosofi KHD, disiplin. Di mana ada kata disiplin, di situ ada kata merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka di sini bukan berarti sebelum kita harus ditanya-tanya diatur orang lain, kita yang memerdekakan diri kita terlebih dahulu. Kita yang mengaturnya, kita yang mengonsepnya sebelum orang lain mengaturnya. Itu maksudnya. Nah, di sini saya akan sampaikan ya, di mana disiplin positif adalah unsur utama dalam konsep budaya positif. Nah, itu yang utama. Kalau orang yang sukses itu pastinya orang yang disiplin ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Setuju. Nah di sini, tapi dalam hal ini konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal. Jadi kembali lagi dalam diri sendiri. Nah, kemudian jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, konsep ini selaras dengan Ki Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, jangan sampai murid berkata merdeka dalam hal apa ini ya? Kita harus paham apa maksud dari merdeka di sini. Nah, tentunya di sini adalah disiplin diri mampu membuat seorang menggali kekuatannya, ya, atau potensi untuk suatu tujuan yang bermakna. Oke, disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Itu artinya ya. Misalnya sini seorang memakai helm, pasti akan sadar kalau nggak pakai helm kira-kira apa akibatnya. Nah, kalau kita terjadi sesuatu di luar kehendak kita, maka akan terjadi merusak otak kita. Kita pastinya kita akan sadar, oh ya kita harus pakai helm gitu. Nah, kalau di dalam sekolah, lingkungan sekolah, kebajikan universal itu adalah kesepakatan yang diakui oleh bersama-sama murid, gitu ya. Misalnya kita sepakat di sini kita datang tepat waktu. Nah, itu sepakat nggak nih? Sepakat tentang kejujuran, kita harus jujur nih. Gitu. Semua pasti senang kan kalau kita jujur itu? Pasti setuju nggak kalau kejujuran itu ditanamkan? Setuju. Nah itu merupakan kebajikan yang universal. Artinya semua orang pasti sepakat kalau jujur itu pasti harus ditanamkan. Nah, kebajikan universal ini bisa kita tuangkan di dalam kebajikan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Ya, mungkin di kelas kita maunya seperti apa? Aturan mainnya seperti apa dalam kelas ini? Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita minta konsekuensi mana anak itu. Jadi selama ini kan kita nggak pernah ya ngasih tahu anak-anak kalau kita belajar ini kita langsung aja ngajar. Padahal sebelumnya itu kita harus bikin kesepakatan secara anak-anak dulu. Nah, kalau kalian pahamnya maunya dalam hal belajar ini seperti apa? Apakah kita datang tepat waktu atau boleh makan sambil belajar atau boleh menggunakan handphone sambil belajar? Nah, itu namanya kesepakatan kelas. Nah, akan berbeda dengan kesepakatan sekolah. Itu akan erat kaitannya dengan aturan main sekolah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya, mungkin dari teman-teman saya yang lainnya akan memaparkan lebih dalam lagi bagian materinya yang lainnya. Nah, untuk itu sekian saja dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, lain kali mungkin bisa kita berbagi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baiklah, sudah tahu nama saya ya, nama saya Maria Ulfa ya. Saya kebetulan pada saat ini mengikuti CGP bersama teman-teman yang lain dan hari ini akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif sekolah. Ya, jadi pengimbasan guru penggerak.
Jadi mudah-mudahan dengan saya dan teman-teman bisa men-share ilmu yang saya dapatkan dari CGP, mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh saya dan teman-teman yang ada di sini. Baiklah, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Seperti itu. Di sini teori motivasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif tentu perlu adanya budaya positif, ya. Kemudian budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin yang positif juga. Nah, di sini ada teori motivasi menurut Diane Gossen dalam buku Restructuring School Disciplines. Nah, di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman apa seperti itu. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ataupun psikologisnya. Nah, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, berarti dari luar, ya. Kemudian next yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya banyak sekali siswa-siswi kita melakukan tindakan bukan berdasarkan dari hati kita atau dari internal. Biasanya ingin dipuji, ya berarti ya bukan berdasarkan dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan yang tadi saya sudah bilang atau penghargaan dari orang lain, minta pujian, seperti itu, ya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, berarti imbalan bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan apa? Biasanya kalau penghargaan, pujian dari orang-orang, bukan berdasarkan dari diri kita sendiri untuk melakukan. Ya, terima kasih untuk para dewan guru dan wali kelas. Mudah-mudahan dalam pengimbasan tentang budaya positif di sekolah ini dapat kita aplikasikan di sekolah dan di kelas masing-masing, ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan maksud dari kami di sini itu tidak menggurui teman-teman, tetapi harapan dari kami adalah ikutilah CGP. Insya Allah ilmunya banyak untuk merubah SMK 1 terutama ya menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk keyakinan kelas di sini untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, kita harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah. Kemudian kenapa kita harus memiliki keyakinan kelas? Itu dulu yang harus kita kita garis bawahi, benar Bapak. Jadi di awal saya mengajar dulu ketika saya pertama kali datang ke SMK 1 atau mungkin saya pernah mengajar sebelumnya, saya selalu membuat di awal pertemuan itu yang namanya kontrak belajar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah membuat ya, pernah membuat yang namanya kontrak belajar. Di situ di dalamnya itu ada yang namanya tata cara kita, aturan kita, atau mungkin materi kita yang akan kita sampaikan dalam 1 semester ke depan ataupun dalam 1 tahun ke depan. Ternyata itu sangat benar sekali dilakukan, dan ditambah kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dari mana diambilnya? Diambilnya bukan hanya dari sekedar materi kita saja yang disampaikan, tetapi dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini apa saja? Kalau nggak salah disampaikan ya oleh Ibu Sasra di depan. Intinya adalah nilai-nilai yang tidak di sini itu
tidak lepas dari latar belakang suku, jadi tidak mewakili suku gitu, tidak mewakili dari negara, dari bahasa, dari agama, dari keyakinan. Pokoknya intinya secara universal bisa diterima kebajikan tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Ya mungkin contohnya nih, misalnya nanti pada saat pembelajaran Bu Mela nih hadirnya dari keyakinan-keyakinan dari anak murid tersebut. Misalnya nanti Pak Hendar, contoh kamu kan ya Pak Hendar sebagai murid saya di pembelajaran PJOK, Pak Hendar menyampaikan, Bu, untuk pembelajaran PJOK yang nyaman, sepertinya kita semua sepakat harus datang tepat waktu. Ya, mungkin seperti itu. Baik, nah kesepakatan tersebut kita, keyakinan kelas tersebut kita sepakati nantinya bersama. Nah, bukan hanya nanti Pak Hendar, tetapi kelas tersebut dan nanti ada masukan untuk yang intinya nanti adalah menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi ternyata juga saya baru pelajari, kita sudah tidak boleh lagi ada yang namanya hukuman. Kita sudah tidak boleh ada lagi namanya ibaratnya kalau saya di PJOK mungkin kalau misalnya ada anak terlambat masuk, saya kasih hukuman push up. Tapi kalau di dalam pembelajaran saya itu masih bisa namanya konsekuensi. Tapi kalau pembelajaran Bapak Ibu itu tidak bisa. Ya itu namanya hukuman. Ya mungkin seperti itu. Nah tadi sudah digarisbawahi mengapa kita harus membuat keyakinan itu tadi untuk membuat situasi belajar dalam kelas kita itu menjadi lebih nyaman, lebih tentram. Karena nanti ketika suatu hari ada yang melanggar, akan dikembalikan lagi, akan diperlihat lagi keyakinan kelas kita. Dan secara otomatis anak tersebut pasti akan menyadari kalau dia memiliki kesalahan. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan materinya Bu Dini di restitusi. Baik, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya terlambat datang ke sekolah, gimana misalnya aturan sekolah? Jam 7 ya, misalnya terlambat tidak boleh, atau misal contoh ya, terlambat tidak boleh masuk atau pulang gitu. Itu kan di dalam tata tertib ya. Nah kalau misalnya di keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, artinya gini, kita yang membuat ya, jadi kita yang membuat dan kita yang meyakini. Nah memang sedikit agak susah, nanti mungkin ke depannya harus ada kajian-kajian yang lebih ya untuk budaya positif di sekolah kita. Nah intinya seperti itu, jadi bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Intinya adalah kalimatnya harus positif seperti tadi yang saya sampaikan. Misalnya Pak Hendar memberikan masukan supaya nyaman datangnya kita harus disiplin. Kemudian ada lagi menjaga kebersihan, atau mungkin lagi ada lagi saling menghargai pendapat orang lain. Nah itu juga merupakan bentuk-bentuk dari keyakinan kelas yang nanti akan disepakati. Kemudian berikutnya, yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena keyakinan kelas ini akan digunakan untuk di dalam kelas tersebut, jadi buat keyakinan tersebut yang bisa diingat atau mungkin perlu ditempel nantinya ketika sudah jadi agar diingat terus oleh anak-anak kita atau murid-murid kita. Kemudian keempat, keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari keyakinan kelas tersebut nantinya itu yang akan ditaati sampai nanti akhir. Artinya ketika nanti misal ada yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita ingatkan kembali keyakinan kelasnya. Nah itu nanti ada lagi di restitusi. Ini sangat bernyambung-nyambung nih. Demikian materi yang barusan saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pengibasan calon
guru penggerak kali ini ya masih tentang budaya positif. Saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya pengen tanya nih, kalau menurut Bapak Ibu kebutuhan manusia itu apa aja ya? Apa Pak? Makan, terus minum, pakaian. Ya, itu secara menurut Bapak Ibu kebutuhan manusia itu apa aja? Hah? Kebutuhan rohani, terus keamanan. Ya, apa lagi? Kenyamanan. Ada satu nih yang sangat dibutuhkan nih. Butuh cinta. Iya, cinta kasih. Nah, ternyata anak-anak yang zuhur ya Pak? Zuhur ya. Kita pending dulu ya. Manusia itu ada yang jasmani. Kalau yang jasmani tadi disebutkan ya, ada sandang, pangan, papan. Kira-kira kalau misalnya salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira anak-anak dipaksa nih suruh mengerti 13 mata pelajaran, tapi perut nggak terpenuhi nih, lapar. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa pingsan. Iya kan? Tentu saja anak siswa ini akan kesulitan ya diajak konsentrasi, apalagi disuruh menjadi siswa yang produktif dan lain sebagainya. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, selain itu ada kebutuhan dasar yang secara fisik, psikologi maksudnya untuk bertahan hidup, survival. Ada kasih sayang, tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian rasa diterima, love and belonging, ada kebebasan atau freedom, kesenangan dan penguasaan. Nah, berarti anak-anak happy itu juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita sebagai guru. Lagi Bu Dini, yang pertama ya, nih kebutuhan bertahan untuk hidup. Ini kayak hukum rimba ya. Siapa yang kuat, dia yang bisa mempertahankan apa yang dia miliki. Tapi di dalam sekolah ini kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup itu, misalnya anak-anak untuk menjaga diri supaya tetap sehat, itu juga survive ya. Kemudian anak-anak memiliki rumah yang nyaman, terpenuhi makanan yang tadi itu ternyata ya, supaya dia bisa bertahan untuk hidup, dia membutuhkan makanan, membutuhkan kesehatan, dan membutuhkan tempat tinggal. Tentu saja semua yang ideal untuk anak supaya dia menjadi siswa yang produktif itu tadi. Nah, yang kedua itu adalah next, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima ini kadang-kadang anak-anak itu mendapatkan masalah Pak. Mungkin anak-anak yang fisiknya kurang, ya kan, sehingga dia mendapatkan bullying. Kadang-kadang anak-anak kita itu dilihat jika temannya yang dari ekonomi yang ke bawah itu tidak diterima di lingkungan sekolah. Nah, ini kita sebagai guru itu bagaimana memahamkan untuk teman-teman yang lain bahwa kita itu semuanya sama. Ya, kita bisa bekerja sama dengan anak-anak agar menerima memberikan kasih sayang ini ya, menerima teman yang memiliki kekurangan. Nah, ini kadang-kadang yang masalah yang luar biasa ya, seperti kemarin di kasus kelasnya Bu Sasra. Nah, itu mungkin dia tidak diterima di lingkungannya karena menurut temannya dia ini aneh gitu, ya kan, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang atau diterima di lingkungan teman-temannya itu. Kasihan ya Pak, ternyata siswa yang bermasalah itu bukan dari diri dia sendiri, cuman dari lingkungannya yang tidak bisa menerima keberadaan dia karena dia berbeda dari temannya. Nah, itu juga salah satu penyebab. Gitu. Nanti bagaimana penanganannya akan dijelaskan oleh Bu Dini di segitiga restitusi. Seru nanti dengan Bu Dini. Next Bu Dini, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini tadi dijelaskan sama Bu Mari ya bahwa motivasi dan lain sebagainya itu bagaimana caranya ditumbuhkan dari siswa sendiri tanpa harus diberikan embel-embel hadiah. Ternyata memberi hadiah itu juga hukuman Pak, gitu loh. Hukuman sendiri ya pasti hukuman ya kan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena hadiah itu mendiskriminasikan anak yang tidak mempunyai kemampuan sama dengan temannya yang peringkat. Seperti itu ya Pak ya. Nanti akan dijelaskan Bu siapa materinya Bu Dini ya, Bu Dini ya. Nah, ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu untuk mencapai kompetensi, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
ya penghargaan seperti ini sangat berarti ternyata diberikan kepada siswa agar dia tetap semangat dan tetap kreatif. Next. Nah, kebebasan ini bukan berarti kemarin itu dari materi ini bebas itu bukan berarti melakukan apa aja boleh gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak bebasnya seperti apa Pak? Pak Gendar? Masa mau gue ya? Apakah seperti itu yang disebut kebutuhan kebebasan? Maksud Bapak bebas Kalau apa? saya bebas itu ya bebas yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Iya, artinya tidak ada ya Pak bebas mutlak semau gue mau ngapain aja itu tidak ada ya. Seluasnya waktu dan seluas-luasnya kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan prestasinya. Tetapi ada batasan-batasan yang harus dipegang oleh anak tersebut. Jadi kebebasan di sini bukan berarti kebebasan mutlak yang semau gue nggak ada aturannya. Kayak yang terakhir. Nah, kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak itu Pak naturalnya itu senang bermain ya kan, bermain kemudian tertawa, nggak ada pikiran. Kita sendiri juga kepengen ya Pak sekali-kali healing, tidak terlalu tertekan, tidak ada intimidasi ya kan. Nah, akan tetapi rasa senang ini bagaimana kita munculkan anak-anak itu, tapi kita integrasikan dengan mata pelajaran kita. Mungkin kalau Pak siapa ya Bulan ya kan, Bulan itu bisa diberikan rasa senang itu masak bareng-bareng gitu. Tapi di situ tetap ada tujuan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan di dalam kurikulum. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, Bapak Abdul Martanuddin S, STMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu tim manajemen, Bapak Ibu Kepala Program, dan rekan-rekan sekalian yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul dalam kegiatan pengimbasan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan kemudian. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan pengimbasan atau diseminasi terkait budaya positif di sekolah. Ini mohon maaf Bapak Ibu bukan berarti menggurui, akan tetapi mungkin karena memang kami mendapatkan ilmunya lebih dahulu, mudah-mudahan apa yang sedikit bisa kami sampaikan bisa diaplikasikan sama-sama di sekolah ya. Nah, Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kita pada hari ini gitu. Kalau tadi disebutkan oleh Bu Kuliah ya, ada salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan kesenangan. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari Ibu Wisnu, sekarang nih kemarin saya dapatkan waktu Lokakarya 1 itu ada yang namanya tepuk jempol. Bapak Ibu tahu tepuk jempol? Mungkin dia Bapak Ibu ya. Tepuk jempol, jempol kita 2 ya, tangan ya, kalau bisa 4 4-4-nya. Ya. Tepuk jempol, jempol. Gitu ya. Tepuk jempol. Untuk kita. Sekali lagi ya, tepuk jempol. Untuk kita. Keren. Gitu ya, kerennya 3 kali ya. Kita coba sekali lagi. Tepuk jempol. Jempol. Untuk kita keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau cari di kamus bahasa Indonesia itu restitusi itu apa ya? Resistor.
Hambatan dong Pak. Hambatan. Restitusi itu mengembalikan ya, kalau nggak salah ya, di kamus bahasa Indonesia itu ya restitusi itu. Nah, kalau dalam program guru penggerak ini restitusi itu adalah bagaimana kita seorang guru menciptakan kondisi siswa untuk mereka dapat memperbaiki kembali kesalahan yang mereka buat sehingga mereka dapat kembali lagi kepada kelompoknya dengan kondisi yang lebih kuat, lebih stabil. Jadi ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya, mereka sudah dalam posisi atau keyakinan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan kondisi tersebut. Kondisi tersebut agar siswa mampu memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang diperbuatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, menurut Giani Gosen ini dalam pendekatan restitusi, guru memiliki 5 peran atau 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sekolah ini yang sudah sering kita lakukan kira-kira di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, ada ya rata-rata di setiap sekolah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang mana lagi Bapak Ibu? Pemantau. Ini juga paling sering di sekolah sebagai pemantau. Ada controllingnya, ada catatannya gitu, ada poin-poinnya gitu ya, seperti itu. Nah, guru sebagai penghukum ini seperti yang kita tahu berarti kita mengontrol anak dengan memberikan hukuman gitu, memperbaiki tingkah laku anak melalui proses pemberian hukuman. Dan hukuman ini biasanya diberikan oleh siapa? Ditentukan oleh siapa? Guru. Oleh guru, bukan oleh siswa. Nah, imbasnya ketika guru memberikan hukuman kepada siswa, kira-kira imbasnya apa Bapak Ibu? Kalau kita dihukum nih sama orang tua nih dulu gitu ya, imbasnya apa yang kita rasakan? Dendam, betul, kesal, benci. Meskipun kita tahu yang dikasih tahu sama orang tua kita itu benar ya. Waktu remaja dulu kan kita kalau dikasih tahu sebenarnya betul siapa yang dikatakan orang tua, tapi ketika kita menerimanya tetap aja ada perasaan kesel ya. Bete iya gitu ya, iya gitu kan. Pokoknya sebel aja bawaannya. Nah, apakah itu akan merubah perilaku siswa, perilaku anak? Tentu tidak. Kebanyakan justru siswa malah akan mengulanginya lagi ya. Kalau anak teknik kebanyakan malah justru jadi ngeyel, jadi sengaja gitu mengulangi lagi kesalahannya dengan pemberian hukuman ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya paling sering dilakukan oleh ibu-ibu guru biasanya, pembuat orang merasa bersalah. Dia tidak menghukum, tidak memarahi, tapi biasanya dengan kata-kata yang menyindir secara halus ya gitu. Kamu nggak kasihan ya sama ibu gitu, atau kamu nggak kasihan sama orang tua kamu sudah begini begitu gitu ya, sehingga anak merasa bersalah gitu. Nah, efek dari tindakan ini apa? Efek dari perbuatan kita yang melakukan hal tersebut kepada siswa apa Bapak Ibu kira-kira? Anak jadi bagaimana? Baper terus? Pundung, apalagi? Efeknya apa ketika anak merasa bersalah? Dia jadi tidak percaya diri, betul sekali ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peran kita sebagai teman ya. Saya rasa di sini Bapak Ibu sudah banyak yang memposisikan diri sebagai teman. Sebagai teman artinya kita memposisikan diri sebagai seperti siswa ya gitu. Nah, sebetulnya posisi idealnya bisa kita mulai dari sini Bapak Ibu di sekolah. Bisa dimulai dari posisi sebagai teman. Ini posisi yang baik, hanya saja imbasnya ketika kita melakukan posisi kita sebagai teman, nanti efeknya adalah siswa ketergantungan dengan kita karena mereka merasa nyaman dengan kita. Mereka merasa posisinya sama dengan guru ya. Ada baiknya tapi efeknya imbasnya nanti mereka akan jadi ketergantungan dengan kita gitu. Yang paling banyak diterapkan di setiap sekolah ya gitu. Sekolah ada aturan, sekolah ada ada prosedurnya, sekolah ada mekanisme penanganan siswanya, ada catatan kasusnya, ada lembar monitoringnya, ada controllingnya, ada poin-poinnya. Nah, melalui peran guru sebagai pemantau ini, siswa kira-kira berubah nggak perilakunya? Mungkin berubah
ketika monitornya tidak ada, hilang, berubah lagi gitu. Jadi mereka akan berubah hanya karena takut poinnya tinggi misalnya, atau takut akan konsekuensi yang dibuat seperti itu. Sebagai manajer ini seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, memanage siswa, membimbing. Nah, posisi guru sebagai manajer ini nanti akan erat kaitannya dengan segitiga restitusi ya gitu. Jadi peran guru adalah hanya sebagai fasilitator gitu. Jadi guru tidak ada intervensi mengendalikan siswa, tapi nanti siswa yang akan bisa membuat keputusan sendiri gitu. Jadi guru hanya bersifat mengarahkan, menuntut siswa gitu kan, mendampingi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan bisa mereka jawab sendiri, sehingga mereka memiliki kesadaran bahwa dan keyakinan bahwa memang itu yang sebaiknya saya lakukan seperti itu gitu. Ini memang tahapan yang paling sulit, tapi harus berikutnya. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi tadi. Nah, untuk melengkapi tugas kita, peran kita, posisi kita sebagai manajer, kita sebagai seorang guru harus menguasai konsep segitiga restitusi ini. Nah, apa itu konsep segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas gitu. Jadi ketika kita menangani anak gitu, kita harus bisa menstabilkan identitas anak dulu. Bagaimana menstabilkan identitas anak itu? Yang pertama adalah kita harus memahami kondisi anak, bahwa setiap anak pasti punya kondisi tertentu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Adi. Baik Bu. Ya. Halo Adi. Halo Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Adi, terima kasih ya sudah hadir dengan kesepakatan kita di kelas tadi ya. Adi, tadi kalau tidak salah di kelas Ibu dengar kamu di belakang bergumam. Kalau boleh Ibu tahu, adakah yang membuat kamu merasa tidak nyaman, Adi? Iya Bu, kelas lain juga kotor tapi dia nggak disuruh bersih-bersih. Oke, Ibu paham ya. Adi merasa bahwa membersihkan kelas itu bukan tanggung jawab Adi ya. Iya. Baik Adi, Ibu paham kamu merasa tidak senang ketika diminta membersihkan kelas ya Adi ya. Iya, lalu apakah Adi merasa nyaman belajar ketika kelas dalam kondisi kotor? Terima kasih Bu. Nah, oke, baik. Ibu percaya ya, semua orang kita pasti pernah berbuat salah ya Adi ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mau memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan begitu Adi? Adi, jika kamu menganggap menjaga kebersihan diri dan lingkungan merupakan bagian dari proses pembelajaran, menurutmu apa yang sebaiknya kamu lakukan sekarang? Lebih peduli lagi sama lingkungan. Saya kedepannya bakal lebih tanggung jawab, terus nggak ngandelin orang lain. Dalam sesi diskusi, teman-teman memberikan respon yang positif dan antusias dalam memberikan tanggapan serta umpan balik. Beberapa guru bahkan bertanya tentang materi yang belum sesuai dengan pemahaman mereka. Angkatan ke-6 ya Pak ya. Tepuk tangannya dong buat ibu-ibu kita di Padang. Ini berhubungan sekali sama yang kami diskusikan ketika malam minggu kegiatan LDK ini. Saya Budi Pak tentang siswa kita seperti apa perkembangan, bahkan Pak Haji kan juga sempat diskusi kalau gitu nanti tata tertib harusnya kita florkan ke siswa kita sepakati bersama gitu ya Bu ya, betul ya Bu Dini ya, gitu ya, disepakati bersama. Nih cuman saya masih ganjal itu begini Bu, apakah semua hukuman itu nggak boleh? Adakah hukuman yang boleh? Ya kayak saya nanya tuh ke istri saya, emang nggak boleh gitu? Misalnya udah berkali-kali dinasihatin, diingetin, tapi dia nggak berubah-berubah. Udah didatengin, wali kelasnya udah datang ke rumahnya, penghambaannya udah luar biasa itu wali kelas. Misalnya contohnya nih, siswa kami di 11 PS1 misalnya, gurunya udah datang bolak-balik, guru bikonnya udah datang bolak-balik, guru bidang studinya udah datang bolak-balik. Kita cari, memang kita tahu kondisinya orang tuanya nggak ada. Apakah alasan tadi yang Bu Dini bilang, kita harus tahu kondisi anaknya, apakah kondisi bisa menjadikan dia melakukan itu, membolehkan kondisi.
Jadi boleh saya apa, karena kita harus paham karena kondisinya gitu. Kalau menurut saya nggak boleh juga. Jangan sampai anak menganggap karena kondisinya dia seperti itu, jadi boleh dia nggak masuk sekolah. Sukses buat guru-guru SMK Negeri 1 yang sedang mengikuti CGP. Mudah-mudahan teman-teman dosen pribadi juga diberi kesempatan untuk mengikutinya. Amin. Maaf, langsung saja terus terang dari 5 pemateri ini, yang satu yang belum saya pahami tentang materi keyakinan kelas. Saya tuh asing sekali ya baru dengar keyakinan kelas. Karena kan dikatakan di situ ke konkretnya dia bisa tidak gitu Bung Nurmel. Karena saya baru dengar, asing sekali terus terang keyakinan kelas itu bagaimana bentuknya untuk penerapannya nanti kita di kelas sebagai guru. Terima kasih, itu saja. Sukses buat guru-guru SMK Negeri 1 yang sedang mengikuti CGP. Mudah-mudahan teman-teman dosen pribadi juga diberi kesempatan untuk mengikutinya. Amin. Maaf, langsung saja terus terang dari 5 pemateri ini, yang satu yang belum saya pahami tentang materi keyakinan kelas. Saya tuh asing sekali ya baru dengar keyakinan kelas. Karena kan dikatakan di situ ke konkretnya dia bisa tidak gitu Bung Nurmel. Karena saya baru dengar, asing sekali terus terang keyakinan kelas itu bagaimana bentuknya untuk penerapannya nanti kita di kelas sebagai guru. Terima kasih, itu saja. Ini agak sedikit nggak tahu ini keluhan atau curhat atau apa. Ketika tidak ada punishment, tidak ada reward, hukuman, dan di dalam kurikulum Merdeka itu kita juga harus menaikkan kelas siswa-siswi. Pak Endar, apakah konsep-konsep ini sudah diadakan penelitian dan bagaimana hasilnya gitu kan? Yang ini belum menjawab tadi sama ibu-ibu CGP ini. Khawatirnya ini hanya baru konsep saja, belum ada hasilnya. Ini yang baru uji coba saja gitu kan. Kalau secara konsep memang bagus, tapi kan ini juga perlu juga pembuktian dengan adanya namanya pengujian. Selain itu ketika kita mengandalkan yang namanya keyakinan kelas, artinya ini adalah suara terbesar anak-anak, ya, suara terbesar anak-anak. Jadi mau tidak mau di dalamnya banyak sekali. Artinya di sini saya mau mempromosikan sekali lagi, ketika bapak-bapak atau ibu-ibu yang bukan berminat, sebenarnya sih harapan saya bisa ikut bergabung di CGP angkatan berikutnya gitu ya. Insya Allah kami bisa membantu dalam artian mungkin tugas atau pada tahap awal kita nih belajar saat ini kita harus menggunakan handphone atau tidak. Nah, jadi pada saat awal pembelajaran kita kasih tahu dulu kita hari ini menggunakan handphone atau tidak, atau penggunaannya pada saat mengerjakan tugas baru boleh menggunakan handphone, atau pada saat belajar tugas tidak boleh menggunakan handphone gitu, atau pengumpulan tugasnya kita membatasi sampai kapan, hari ini atau dibatasi 1 hari atau 2 hari, sepakat tidak gitu ya. Jadi mungkin intinya buat memberi kesepakatan sama kelas itu biar tidak miskomunikasi, intinya seperti itu ya. Kemudian apalagi aturannya, boleh nggak makan selama pembelajaran atau duduknya nyantai. Jadi karena itu pendidikan itu, pembelajaran itu berpusat pada murid, dimana segala sesuatu yang kita terapkan itu kita kembalikan kepada siswa. Apakah siswa bersedia, dan siswa itu yang menginginkan, dengan catatan tidak melenceng dari aturan norma yang berlaku. Pembelajaran di saat kita masuk ya di awal. Nah, bahwa dalam belajar bahasa Inggris itu perlu membutuhkan handphone, karena saya langsung untuk mempraktekkan anak langsung membuat PPT seperti itu. Atau anak-anak kan sekarang nggak mungkin atau mesti bawa kamu sebesar itu ya. Kalau zaman dulu sih oke-oke aja, sekarang kan kamus digital sudah ada seperti itu. Dan setuju dengan Pak Arif tadi dengan menggunakan kuisis di akhir pembelajaran. Jadi itu tergantung masing-masing guru
bidang mata studi dan kesepakatan antar siswa seperti itu. Terima kasih Pak Hendar atas pertanyaannya. Sebenarnya Pak Hendar itu lebih tahu, lebih paham dari kami yang ada duduk di depan ini semuanya ya. Jadi menurut saya hukuman itu bukan tidak boleh, tetapi di sini adalah dirubah istilahnya menjadi konsekuensi. Jadi setelah anak-anak itu diajak untuk menyusun kesepakatan bersama di dalam kelas, kemudian di situ kita munculkan bahwa apabila anak-anak tidak mengikuti kesepakatan kelas, maka ada konsekuensi. Jadi sebutannya bukan hukuman lagi ya Pak, tetapi ke konsekuensi. Setelah anak-anak tidak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat, maka konsekuensinya adalah seperti hukuman itu. Mau ya tanda tangan, kalau enggak ya enggak gitu kan, pilihannya hanya iya dan tidak gitu ya. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, kira-kira ketika ada kesalahan ini apa ya konsekuensinya yang terbaik untuk anak. Nah mungkin next ke depannya, karena kalau kita membuat kesepakatan dengan seluruh siswa tidak mungkin, tadi masukan dari Pak Hendar untuk kesepakatan kita libatkan misalnya perwakilan masing-masing kelas, itu bisa gitu. Lalu bagaimana ketika ada anak yang meyakini nilai-nilai keyakinannya jauh berbeda dengan nilai-nilai keyakinan universal yang kita yakini. Misalnya tadi masalah rambut ya Pak, rambut anak di apa namanya? Di mohak gitu kan. Nah mungkin di akhir kegiatan, kepala sekolah memberikan closing statement dan menyimpulkan materi yang kami diskusikan. Kepala sekolah juga memberikan penguatan agar kami guru-guru dapat mengimplementasikan budaya positif ini di lingkungan sekolah, sehingga tujuan mendidik murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Pada yang terhormat Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu CGP Angkatan 7, ini Angkatan 6, dan mudah-mudahan Pak Rijal, siapa lagi itu, Bu Silvi, Bu Hartini ya, Angkatan 9 nanti, Pak Hendar Angkatan 9, Pak Priyo Angkatan 9, Pak Haji Angkatan 9, masih buka kan Pak? Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab sendiri. Oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari teman-teman CGP Angkatan 6 ini merupakan tugas nyata dia, aksi nyata dia yang harus diberikan diimbaskan kepada teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah ada respon baik dari teman-teman, ada pertautan hati yang berbeda dengan teman-teman, akhirnya kita bisa berfokus kepada anak, memberi pelayanan kepada anak, menuntun. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan filosofi Dewantara itu adalah tugas kita guru sebagai apa Bu? Guru menuntun dan merawat. Iya, fasilitator bagaimana dia bisa tumbuh kembang sesuai kodratnya. Sehingga karena itu tujuannya adalah menuntun dan merawat, sehingga itu harus ada kesenangan. Tumbuh kembang itu harus senang. Kalau nggak senang nggak bisa Bapak Ibu. Makanya ada istilah student well-being. Jadi membuat suasana senang. Jadi pertama kita menuntun anak sesuai kodratnya. Yang kedua membuat anak jadi senang. Dua itu aja faktor. Dua itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau dua itu sudah terlaksana, maka Bapak Ibu sudah melaksanakan filosofi Dewantara. Contoh satu misalkan. Ini hukuman atau bukan? Hukuman atau bukan? Setelah pelaksanaan diseminasi atau pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru, pada hari Jumat 4 November 2022, kami melakukan aksi nyata penerapan budaya positif melalui pencanangan gerakan Kurasaki, Kurangi Sampah Sekolah Kita. Terdapat 3 kegiatan dalam program gerakan Kurasaki ini, yaitu pertama, Gelang Rubber, gerakan pulang rapih bersih. Kedua, Mewah Prima, membawa wadah pribadi dari rumah. Dan ketiga, Busa Padatan, membuang sampah pada tempatnya. Berikut sosialisasi program Kurasaki yang kami lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Sebelumnya kami di sini ya perwakilan dari guru-guru ya, di sini kebetulan
kita berlima lagi ada pelatihan guru penggerak ya. Kemudian saya, Bu Sasra, Bu Dini, dan Bu Mela, serta ada Bu Maria dan Bu Kuria telah menjalankan pelatihan guru penggerak. Ingin berbagi kepada kalian ya, intinya di sini adalah kita untuk menggerakkan kebersihan lingkungan di sekolah kita atau menanamkan budaya positif. Tujuannya adalah pertama adalah dengan bersihnya lingkungan pasti akan bersih pikiran, bersih hati, dan nantinya kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, beberapa gerakan yang akan kita lakukan di sini adalah pastinya untuk gerakan bersih lingkungan. Ada gerakannya, namanya pertama adalah gelang rubber, yaitu gerakan pulang bersih rapi. Gerakan pulang rapi bersih. Yang kedua, kurasaki. Apa itu kurasaki? Kurangi sampah sekolah kita. Jadi ini semuanya perlu koordinasi kerjasama dari anak-anak semua ya, untuk bisa kerjasama dari anak-anak, guru, piket, dan semua warga sekolah ya, untuk bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Dini. Silakan Bu Dini. Oke. Ya, baik, sedikit menambahkan saja. Kalian siap tidak menjalankan program sekolah bersih, gerakan kurasaki, dan gelang rubber? Siap? Siap ya. Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita. Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya kita mengurangi sampah yang ada di sekolah? Gimana? Puasa, nggak jajan gitu ya. Menghemat juga ya, kalian jadi menabung. Ya. Salah satu caranya, salah satu yang akan kita mulai gerakan adalah dengan membiasakan membawa tempat makan sendiri dari rumah ya. Oke, yang saat ini baik minum maupun makan. Ibu sudah melihat nih, sebagian dari kalian sudah ada yang membawa bekal sendiri dari rumah ya, betul? Iya. Ibu sangat apresiasi ya, keren kalian ya. Nah, sekarang mulai dibudayakan lagi yang belum, kalian bisa membawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, kosong gak apa-apa. Nanti makanannya, minumannya bisa kalian isi dengan jajan di kantin, di UP ataupun di UP Labunga. Ya, mulai membiasakan sehingga sampah-sampah plastik, styrofoam itu akan berkurang di lingkungan sekolah kita. Kadang-kadang kita kalau sudah jajan, kita lupa ya, buang sampahnya di mana aja. Bahkan ada yang di kolong-kolong meja seperti itu, betul nggak? Betul ya. Ketika ibu keliling ke kelas-kelas, ada masih banyak sampah-sampah yang di pojokan. Nah, yuk coba budayakan dari sekarang, kita kurangi sampah yang ada di sekolah kita. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Waktu hari Senin kemarin, masih ingat nggak? Bu Is bilang apa? 3M. Mulai dari sendiri-sendiri, mulai saat ini, lalu apa? Mulai dari hal-hal yang kecil ya. Kita coba ya, bisa ya, SMK. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan gelang rubber. Gerakan gelang rubber ini digagas oleh kepala sekolah kita, Bapak Abdul Martanuddin. Nah, kali ini, kesempatan ini kita akan mulai galakan ya. Gelang itu apa? Gerakan pulang bersih rapi.
Jadi nanti kalian sepulang sekolah diusahakan sudah merapikan kelasnya masing-masing. Jadi piketnya bukan di awal sebelum KBM lagi, tapi setelah kalian selesai belajar. Ya, pulang sekolah kelasnya tolong dibersihkan, sampah-sampah yang di kolong meja dibersihkan, debu-debu yang di atas plafon ya, lancah-lancah itu tolong dibersihkan. Kemudian kelasnya disapu bersih dan bangkunya kalau bisa dinaikkan, sehingga pagi-paginya kalian gak usah repot-repot lagi piket, kelasnya sudah siap, sudah nyaman digunakan untuk belajar. Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Tidak, insya Allah bisa ya. Kalau kita bergerak bersama, Ibu yakin kita semua pasti bisa membuat perubahan di sekolah ini. Tentunya perubahan ke arah yang positif ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Mela? Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dini dan Bu Sastra. Anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mau berpartisipasi nantinya dan yang sudah berpartisipasi dari sekarang. Dan memang kami sudah melihat dari kalian ada yang perhatian dengan kelasnya, terlihat dari bersih, terlihat dari sampah yang tidak menumpuk di tong sampahnya. Terima kasih juga yang sudah mulai membawa makan dan minum dari rumah atau alat makan sendiri dari rumah, karena nantinya ketika Kurasaki dan Jalan Rubber ini kita jalankan sudah menjadi hal yang terbiasa atau yang biasa. Mungkin itu untuk penekanannya. Dan satu lagi, Bu Mela akan menambahkan dari sisi sarana dan prasarana. Bu Mela melihat di beberapa kelas sudah mulai ada goresan tangan kalian, ya. Sebenarnya itu bukan pada tempatnya. Apabila kalian memiliki kreativitas yang lebih, setelah kita ada Bu Hatini yang bisa menyalurkan dan minat kalian ke arah seni lukis. Jadi bukan dicoret tembok sekolah. Ya, Bu Mela prihatin banyak kelas, banyak tembok yang sudah ada goresan tangan kalian. Dan satu hal lagi yang Bu Mela lihat sangat prihatin adalah ada coretan yang tidak patut atau tidak layak di situ. Gambar apa? Cowok sudah tahu, ketawa soalnya. Apa? Mau tahu apa? Dan itu letaknya persis ada di sebelah kiri kalian. Ya, di tembok situ. Silakan kalian pahami dan lihat apa itu. Itu Bu Mela sangat prihatin. Tolong, ya, suatu yang sensitif tidak layak untuk ditulis di mana-mana. Baik di buku kalian, meja kalian itu nggak patut. Paham? Oke, mulai sekarang tolong perhatikan. Tidak ada lagi yang coret-coret tembok, karena insya Allah dalam waktu dekat saya akan coba menutup atau merapikan bagian-bagian coretan tersebut. Tetapi ketika sudah ditutup ada goresan tangan, saya ingin kalian juga ikut bertanggung jawab. Bisa. Tapi sudah saya sampaikan ya, akan ada konsekuensi di dalamnya ketika kalian melanggar itu lagi. Ya, lagi yang ketahuan, hukumannya bukan hukuman, kita sekarang udah gak main hukuman, ya. Tapi ada sarapan pagi dari jalan yang sudah tahu pasti senyum. Ada konsekuensi di dalamnya ketika kalian melanggar tata tertib sekolah, karena tadi sudah menjadi kesepakatan kita ya untuk tidak lagi mencoret-coret. Nah, ini untuk mencoret-coret. Berikutnya adalah fasilitas yang lainnya terkait meja, kursi. Ya, kalau misalnya kalian menggunakan meja kursi tersebut dengan baik, insya Allah nggak akan rusak secepat itu. Ya, soalnya perhatikan itu digunakan untuk
ya untuk mabar, meja disusun, kalian duduk di atasnya untuk mabar. Ya. Nah, baik kan? Menurut kalian baik nggak? Baik. Waduh. Menurut kalian baik itu? Oke. Jadi tolong jangan diulangi lagi. Terus terkait dengan beberapa sarana yang rusak, insya Allah akan ada bagian dari sekolah karena memang tugas tanggung jawab kami. Tetapi lagi jika sudah dirapikan menjadi tanggung jawab kalian yang menangani. Bisa? Oke, terima kasih. Itu saja. Bella tambahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur atas besarnya dukungan dan respon positif dari rekan-rekan guru yang senantiasa mau belajar dan menjadi agen perubahan dalam memfasilitasi pengembangan potensi murid-murid. Berikut beberapa testimoni dari rekan-rekan guru setelah pelaksanaan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Priyo Ibowo, guru SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Setelah saya mengikuti program diseminasi atau pengimbasan dari guru-guru calon guru penggerak angkatan 6 di sekolah, saya merasa sangat luar biasa senang, terbantu sekali, banyak informasi yang bisa saya dapat. Kemudian mungkin nanti akan saya implementasikan di kelas dalam pembelajaran saya. Maju terus teman-teman guru CGP angkatan 6, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismu Gunawan dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-6, saya sangat mendapatkan manfaat yang besar sekali untuk saya terapkan ketika saya mengajar di kelas nanti. Saya berharap dari apa yang sudah disampaikan kemarin itu bisa berguna untuk saya terapkan di kelas saya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru penggerak angkatan ke-6 untuk wilayah Tangsel telah memberikan kesempatannya kepada saya. Saya di sini memperkenalkan diri. Saya Ibu Mila Karmila. Saya mengampu mata pelajaran akuntansi. Saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Di sini kelas 10 itu sudah menggunakan IKM di sekolah SMKN 1 Tangsel. Terima kasih juga kepada tim guru penggerak di sekolah kami yang sudah mengikuti. Semoga semuanya sukses, berjalan lancar, dan bisa memberikan artinya di sini memberikan teladan ya, contoh-contoh yang baik kepada guru-guru yang belum bisa mengikuti calon guru penggerak. Setelah kemarin diadakan seminar oleh tim guru penggerak di SMK 1 Tangsel, khususnya bagi saya sebagai guru produktif akuntansi, banyak sekali yang saya dapatkan manfaat dari teman-teman. Dari sekolah kami sudah ada 5 orang yang mengikuti guru penggerak. Alhamdulillah telah memberikan materi-materi yang insya Allah bisa kami terapkan kepada anak-anak di sekolah. Banyak materi yang mereka berikan kepada kami, diantaranya ada disiplin, ada teori motivasi, ada kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ya. Nah, dari berbagai materi yang disampaikan, memang tidak semuanya mungkin kami pahami sebagai guru biasa. Kebetulan di situ ada salah satu materi mengenai keyakinan kelas. Ini bagi saya pribadi sangat asing, ya. Karena apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas, ya? Setelah tim calon guru penggerak memberikan pengertiannya, penjelasannya, ya, saya baru memahami, oh ternyata keyakinan kelas itu sebenarnya sudah kita
dipraktekkan di kelas sejak awal kita mengajar, tapi mungkin dalam teorinya kita kurang memahami. Tapi alhamdulillah ternyata di sini tim guru penggerak itu sudah memberikan ilmunya, membuka mata kita sebagai guru, ternyata apa yang sudah dipraktekkan, ternyata inilah teorinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Darmawan. Saya guru produktif jurusan Elektronika Industri di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada ibu-ibu CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan informasi-informasi positif, tema-tema tentang budaya positif ya, diseminasi budaya positif. Sangat bermanfaat sekali buat kami karena dengan adanya materi-materi, informasi-informasi yang diberikan oleh CGP Angkatan 6 ini, kami jadi mengetahui bagaimana cara mendidik anak-anak kami lebih baik lagi. Kami jadi tahu apa itu kebajikan universal dan lain-lain. Terima kasih kepada ibu-ibu CGP, sukses selalu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya langsung ke anak-anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Martan Nurdin, Kepala SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini akan memberikan dukungan besar kepada teman-teman calon guru penggerak CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dalam hal kegiatan aksi nyata, diseminasi kegiatan budaya positif, di mana sosialisasi dan aktualisasi dari budaya positif di sekolah sangat dibutuhkan, mengingat hal itu adalah penting, sehingga saya berharap teman-teman calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kemajuan sekolah, mewujudkan visi misi sekolah, dan mampu mengimbaskan kebaikan-kebaikan dan budaya positif yang ada, terutama kepada teman-teman guru yang lain yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Dan tanggapannya adalah bahwa kegiatan ini sungguh bermanfaat dan mendukung daripada program sekolah, sehingga harapannya teman-teman calon guru penggerak Angkatan 6 ini lulus dengan baik dan menjadi guru penggerak yang dapat menggerakkan sekolah, menggerakkan teman-temannya, menggerakkan lingkungan, dan menggerakkan seluruh komponen sekolah, sehingga kemajuan pendidikan secara umum di Indonesia bisa berkembang. Dan berharap generasi-generasi muda, generasi siswa dari sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan mampu mewujudkan cita-citanya dan berkembang sesuai kodrat dan kemampuan dari masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 6 di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan dapat menciptakan suasana kondusif dan mengembangkan sekolah dengan baik. Sukses buat ibu-ibu semua, guru penggerak Angkatan 6. Semoga berkah dan barokah ilmu dan tenaga pikirannya dan dapat membantu kegiatan sekolah, mengembangkan pendidikan di sekolah, dan secara umum pendidikan di Indonesia berkembang dengan kontribusi dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.